Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai Rasul-Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada Isnin atau Senin 9 Januari 2023 ini kita akan mengkaji dengan tema judul Setelah Hari Perhitungan maka manusia diangkat sebagai Rasul. Sementara pemahaman kita semua umat manusia selama ini yang dikatakan hari perhitungan itu nanti, hari penghisapan, hari timbangan, di mana seluruh amal manusia dihisab, ditimbang, diperhitungkan, yang mana di mana saat itu seluruh umat manusia semuanya serba ketakutan untuk mempertanggungjawabkan amal-amalnya, untuk memperhitungkan amal-amal yang selama ini ia kerjakan. Manusia di dalamnya serba penuh dengan rasa takut, dengan penuh rasa penderitaan, takut dimasukkan neraka, takut disiksa dan sebagainya. Itulah pemahaman kita umat manusia, karena selagi manusianya masih wujud, selagi manusianya masih ada, selagi manusianya merasa paling berkuasa atas diri manusianya, maka manusia akan dipenuhi dengan rasa takut. Manusia akan dipenuhi dengan imajinasi atau halusinasinya sendiri-sendiri yang serba menakutkan menghadapi kenyataan kehidupan dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun apa sih makna hari perhitungan yang sebenar-benarnya di sisi Allah, versi Allah? Namun apa sih yang dimaksud hari penghisapan, hari pertanggungjawaban itu dalam versinya Tuhan, karepe Tuhan, bukan karep, bukan versi, bukan pemahaman manusia. Kalau kita menyaksikan karepe, apa yang dimaksud Tuhan, ya kita lari
kepada sumber dari segala sumber alam semesta ini, ya Al-Quran. Sumber dari segala sumber Al-Quran di muka bumi ini adalah masing-masing diri manusianya. Itulah kitabullah. Maka ayat suci Al-Quran harus disinkronkan dengan kitabullah yang ada di dalam diri manusia, agar kita memahami, agar klik antara Al-Quran dan kitabullah dan badan yang diciptakan oleh Allah sebagai Baitullah ini. Jadi kalau kita memahami paparan demi paparan uripe Allah pakai hawa nafsu, ya selamanya takkan paham. Banyak orang yang mengatakan, Pak Ustadz Halim ini halusinasi, mung cerita wae. Ya memang saya cerita, tapi yang diceritakan ayat-ayat Allah, bukan ayat Abdul Halimnya. Ayat Abdul Halimnya sudah tidak berlaku. Yang ada dan yang berlaku hanyalah ayat-ayat Allah yang berkuasa atas Abdul Halimnya. Bebas Anda menilai saya, bebas Anda menghujat saya, bebas Anda menyangka apapun terhadap saya. Tapi yang penting, yang perlu kita ketahui, yang penting, yang perlu Anda ketahui, apapun penilaian Anda terhadap saya dan terhadap sesamanya, itulah tanda Allah sesuai prasangka hambanya. Bila ada manusia yang menghujat, berarti hujatan itu sebenarnya bukan untuk manusia lain, akan tetapi hujatan itu, perolokan itu, perendahan itu hanyalah untuk masing-masing diri manusianya yang melakukan itu. Itulah Allah sesuai prasangka hambanya. Bila kita mengkufur-kufurkan orang, berarti hakikatnya ya diri kita yang kufur. Bila kita menjelek-jelekan orang, berarti ya sebenarnya diri kita yang sendiri yang jelek. Bila kita merendah-rendahkan orang lain, hakikatnya ya diri kita yang rendah. Itulah Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa sih hari perhitungan itu? Jadi apa sih hari pembalasan itu? Kok ada sambungannya dengan para rasul? Setelah hari perhitungan maka manusia diangkat sebagai rasul. Loh kok aneh? Para rasul saja sudah meninggal dunia semuanya secara wujud manusianya. Akan tetapi apakah meninggal juga hidup yang menghidupi para rasul, hidup yang menghidupi para nabi? Apakah meninggal juga? Bila kita nisbatkan, bila kita tengok, bila kita saksikan hanyalah wujud-wujud bodi-bodi manusianya, ya kita tersesat dari Tuhan yang memberikan wahyu, yang memberikan ilmu-ilmu lewat para nabi dan para rasul. Bila kita menyaksikan wujud-wujud makhluknya yang merasa berkuasa menjadi nabi dan menjadi rasul. Akan tetapi bila kita menyaksikan hidup yang menghidupi para nabi dan hidup yang menghidupi para rasul, maka kita akan menyaksikan bagaimana kisah-kisah mereka dahulu, bagaimana isi hati mereka dahulu. Kita bisa masuk di dalam para rasul, para nabi itu. Bila kita menyaksikan uripe Allah daripada menyaksikan badan-badan kita ini.
Bila kita menilai dengan kewujudan rasul-rasul zaman dahulu, berarti di dalam hati kita masih kewujudan makhluknya. Kita masih kewujudan hawa nafsu kita sendiri daripada uripe Allah yang menghidupkan setiap manusia. Maka dari itu para nabi, para rasul itu diturunkan, diutus sebagai suri tauladan untuk dicontoh seluruh umat manusia agar tidak tersesat dari jalan Tuhannya, agar tidak tersesat untuk selalu dan selalu membaca kitab-kitabnya. Di manakah kitabnya? Ya diri kita inilah kitabnya Tuhan. Diri kita inilah saksi bahwa Tuhan itu nyata adanya daripada makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka Al-Qur'annya. Ayo kita buka bersama-sama. Sebelumnya mohon maaf. Mari kita buka surat Al-Anbiya, yakni kisah para nabi-nabi. Jadi sebenarnya kita selama ini hanya mendengarkan dongeng-dongeng kisah para nabi-nabi. Kita hanyalah mendengarkan dongeng-dongeng kisah para rasul. Kita tak pernah bertemu langsung dengan para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena kita masih menjadikan diri kita, menjadikan hawa nafsu kita sebagai tandingan-tandingan Tuhan yang selain Allah. Maka kita takkan pernah berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Maka dari itu dikisahkan besok, katanya dongengnya begitu. Seluruh manusia guna untuk mencari pertolongan, guna untuk mencari keselamatan, maka berbondong-bondong seluruh manusia untuk meminta pertolongan atau syafaat kepada Nabi Adam. Cerita dongengnya kan begitu. Kemudian kepada Nabi Adam tidak berhak, Nabi Adam tak bisa menolong. Lalu datanglah berbondong-bondong manusia ke Nabi Idris, ke Nabi Nuh, ke Nabi Hud, ke Nabi Soleh, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan sebagainya. Kepada Nabi Isa dan kepada Nabi Muhammad. Semuanya tak bisa menolong kecuali yashfa'u indahu illa bi'idznih. Yang bisa menolong, yang bisa mensyafaati seluruh umat manusia adalah syafaat itu hanya di sisi Allah dengan izin Allah. Tak satupun manusia punya syafaat. Tak satupun para nabi dan para rasul punya syafaat. Hanya Tuhanlah yang mentuhani para nabi. Hanya Tuhanlah yang mentuhani para rasul yang punya syafaat. Kepada orang-orang yang diizinkan Tuhan. Kepada orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Namun sebenarnya cerita para nabi dan para rasul itu bagaimana agar kita siapkan hati kita, siapkan kita bertemu dengan para nabi dan para rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kita akan bertemu di sini secara live, secara langsung dengan
kitabullah, jangan dengan yang lain, jangan dengan kitab yang lain, dengan kitabullah, lewat Al-Quran dan lewat kitab-kitab Al-Insanu Sirri wa Ana Sirruhu. Manusia itu adalah rahasia Tuhan. Surat Al-Anbiya, marilah kita perdengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yang artinya telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Jadi inilah cerita-cerita keadaan para nabi dan para rasul terdahulu. Karena cermin para nabi dan para rasul itu adalah seluruh umat manusia. Jadi para nabi dan para rasul itu orang-orang yang dikehendaki, orang-orang yang dibaiat guna melepaskan seluruh manusia, melepaskan kemanusiaannya dan melepaskan semua urusan-urusannya hingga para nabi dan rasul itu ketemu Tuhannya. Jadi para nabi dan para rasul itu hanyalah simbol kiasan hati setiap manusia. Akan tetapi manusia membaca kitab-kitabnya dengan hawa nafsunya, janda paham dengan apa yang dimaksud Tuhan, dengan apa yang dikarepke Tuhan. Manusia selama ini hanya membaca ayat-ayat suci dengan karep-karepe hawa nafsune dewi-dewi. Manusia membaca kitab-kitab sucinya hanyalah menurut sesuai kepuasan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Maka dengan begitu berpecah belahlah umat, berpecah belahlah manusia. Kenapa? Karena manusia memahami kitab-kitab sucinya Allah, kitab-kitab sucinya Tuhan versi hawa nafsunya sendiri-sendiri. Maka manusia merasa paling benar tafsirannya sendiri. Maka manusia merasa paling benar dengan apa yang dipahaminya. Maka banyaklah perpecahan di sisi umat manusia. Yang Islam pun berpecah belah sampai perang saling bunuh-membunuh karena hawa nafsunya, bukan karena pemahamannya atas Tuhannya, akan tetapi karena hawa nafsunya. Bila manusia sudah mengenal sebenar-benarnya mengenal Tuhannya, maka tak akan ada perang. Sudah damai, bahagia. Kenapa? Karena yang ada hanya Tuhan. Telah semakin dekat pada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Maknanya manusia masih lalai dengan dirinya sendiri, manusia masih lalai dengan hawa nafsunya sendiri, manusia masih lalai dengan harta-hartanya, dengan uang-uangnya, manusia masih lalai dengan pangkat jabatannya, manusia masih lalai dengan ilmu dan amalnya. Maka manusia akan diperhitungkan semuanya itu, akan dibaiat semuanya itu dengan paksa ataupun dengan sukarela. Agar apa? Agar manusia tidak berpaling lagi kepada Tuhannya, agar manusia tidak berpaling lagi dengan akhiratnya. Jadi sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, karena manusia masih lebih cinta di dalam hatinya dengan dunianya.
daripada dengan Tuhan yang menciptakan dunia. Maka dari itu untuk mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, ia harus dihapus dunianya, dikorbankan dunianya, agar tidak melalaikan dirinya dari jalan Tuhannya. Karena apapun yang kita senangi, apapun yang kita miliki, apapun yang kita hak miliki seperti harta, pangkat, jabatan, anak, istri, suami, bahkan badan dan hidup kita saja fitnah. Kenapa? Karena kita yang jadi dajjalnya, karena kita yang menjadi pemimpin semua itu. Seolah-olah anak ini milik kita, seolah-olah anak itu harus ikut apa kata orang tuanya, karena selama ini kita telah menjadi Tuhan bagi anak-anak kita selama ini. Maka anak-anak kita akan menjadi fitnah bagi kita bila kita merasa memiliki anak-anak kita. Kitanya mau begini, anak kita begitu. Sakitlah hati kita. Jadi hati kita sering tergores, sering terkena fitnah gara-gara hal-hal yang kita cintai, karena sangat begitu cintanya kita terhadap yang selain Allah. Jadi jalan akhirat itu jalan yang mana? Jalan akhirat itu akhirkanlah dirimu, akhirkanlah hartamu, akhirkanlah ilmumu, akhirkanlah ibadahmu, akhirkanlah sholatmu, bahkan akhirkanlah hidup dan badanmu, bahwa semua itu hanyalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanyalah milik lillahi rabbil alamin. Bila sudah terbaiat hidup dan badan, bila sudah terbaiat sholat dan ibadah, bila sudah terbaiat hidup dan mati, maka saat itulah manusia sudah mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, sudah mempertanggungjawabkan amanah-amanah yang selama ini telah diemban dan diakui sebagai milik manusianya. Maka dihaturkanlah amanah-amanah itu, amanah apapun, harta, amanah pangkat jabatan, amanah ilmu, amal, dan amanah hidup dan badan sudah dibersihkan, dipertanggungjawabkan, dipasrahkan kembali kepada Tuhannya. Maka itulah hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, hari hisab, dan itulah hari akhirat. Berakhir kemanusiaannya, sudah tidak jadi lagi melewati bimbingan-bimbingan baiat. Kita lanjutkan kembali. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Surat Al-Anbiya, para nabi-nabi, yang artinya setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Inilah kita, umat manusia termasuk saya. Selama ini kita hanya main-main. Kenapa kok main-main? Karena kita tak punya iman kepada Tuhan, apalagi beriman kepada kitab-kitab dan ayat-ayatnya Tuhan. Jadi bila kita dikatakan iman kepada Tuhan, iman kepada ayat-ayatnya Tuhan, ya kita harus ke akhirat dulu, baru jadi nabi dan jadi rasul. Apa maknanya? Selama ini ayat-ayat yang baru itu apa sih maknanya? Bukan ayat-ayat Al-Quran yang baru,
bukan ayat-ayat Alkitab yang baru. Maknanya apapun yang kita lakukan, yang baru kita lakukan, kita tidak membaca bahwa inilah ayat-ayatnya uripe Allah. Kita tidak membaca bahwa inilah ayat-ayatnya Tuhan, ayat-ayatnya atau kekuasaan Tuhan. Maknanya lillahi ta'ala, hati selalu dan selalu berada di dalam akhirat, di surganya Allah, bukan malah di dalam nerakanya Allah. Bila kita masih di dalam nerakanya Allah, maka setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Kita selama ini mengolok-olok Tuhan tapi ra kroso. Kita menghina-dina Tuhan tapi ra kroso. Kenapa? Karena di dalam hati kita, karena di dalam hati Abdul Halim lebih besar daripada besarnya Tuhan. Abdul Halim lebih mulia daripada kemuliaan Tuhan. Abdul Halim lebih berkuasa daripada kuasanya Tuhan. Abdul Halim lebih hidup daripada hidupnya Tuhan, dan Abdul Halim merasa lebih wujud daripada wujudnya Tuhan. Karena itulah Abdul Halim hanya main-main di dunia ini. Itulah siksa yang pedih. Karena selama ini saya Abdul Halim hanyalah menyaksikan ayat-ayat baru saya sendiri saja. Duduk ini ayat baru bagi saya, berdiri ayat baru bagi saya, berlari ayat baru bagi saya, mandi, sholat, bekerja, berkebun dan sebagainya, seolah-olah semuanya ayat-ayat Abdul Halimnya. Tak ada sedikit pun ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena Abdul Halimnya belum ada iman, belum ada Islam, belum Muslim. Muslim dan Islamnya hanya kepada iblis dan setan yang rupanya ya Abdul Halim inilah iblis dan setan yang tak mau sujud kepada Adam, yang tak mau menerima bahwa diri Abdul Halimnya ini Adam tidak ada, yang ada hanya Allah. Karena itulah Abdul Halim hanya bermain-main saja, seolah-olah Abdul Halim sudah beragama, seolah-olah kita sudah memeluk agama, akan tetapi di dalam agama kita hanya main-main saja. Kita disiksa-siksa dengan hukum-hukum syariat-syariat agama. Kita dibelenggu dengan hukum-hukum syariat agama. Kita dipenjara oleh hawa nafsu kita sendiri. Suka berdebat ke sana kemari, merasa yang paling benar diri kita. Padahal ketika kita merasa benar, itulah kesalahan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan lagi ayatnya yang ketiga dari surat Al-Anbiya. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa allazina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Artinya hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini dalam kurung Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya? Sihir itu padahal kamu menyaksikannya. Jadi meskipun seolah-olah kita percaya, meyakini, mengimani para nabi dan para rasul yang kita imani, tapi bila hati kita tidak sama dengan para nabi dan para rasul yang kita imani, yakni hati yang selalu berpasrah diri kepada Tuhannya, sementara kita selama ini hanya berpasrah diri kepada hawa nafsu kita sendiri. Meskipun kita ditemukan, dihadapkan dengan para nabi
yang kita imani. Contoh Nabi Muhammad atau Nabi Isa dihadapkan secara langsung duduk bersama, percuma dan sia-sia saja bila iman hatinya tidak sama. Apakah mereka bisa mensyafaati? Para nabi bisa mensyafaati, para rasul bisa menolong, bisa membantu menyelamatkan manusia, sementara manusianya sendiri tidak mau ditolong karena manusianya sendiri tidak mau dibaiat, tak mau bersujud kepada keadamannya. Yang mana bisa para nabi dan para rasul itu memberi pertolongan. Jadi sebenarnya yang bisa menolong, yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri, yaitu diri kita sendiri. Jadi jangan berharap-harap pertolongan orang lain, karena orang lain tidak mampu menolong sesama manusia kecuali hidup yang menghidupi umat manusia. Itulah yang maha menolong. Hidup yang menghidupi manusia itulah yang maha pemberi syafaat kepada orang-orang yang dikehendakinya. Maka orang-orang yang tidak percaya kepada isi hati para nabi yang sudah di akhirat, yang sudah la ilaha illallah, yang sudah lillahi ta'ala, maka mereka semua menganggap sihir. Maknanya manusia kita hanyalah kepalsuan dan kedustaan saja. Cinta, membangga-banggakan, memulia-muliakan para nabi dan para rasulnya hanyalah dusta, bohong. Jadi yang diceritakan oleh kitab-kitab suci itu semuanya ceritanya, perilakunya diri manusia itu sendiri. Maka dari itu diperintah ikra kitabak, bacalah kitabmu, maknanya bacalah ayat-ayatmu, bacalah dirimu, dari mana kau didatangkan, dari siapa kau diperjalankan, untuk apa engkau ada di dunia ini, bila hanya untuk haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kita menyaksikan ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat Tuhan, ayat uripe Allah, bukan menyaksikan ayat uripe manungsanya, bukan menyaksikan ayat hawa nafsunya sendiri-sendiri. Bukan itu kita diciptakan ke dunia itu, tujuannya bukan itu. Supaya kita bisa membaca ayat-ayat Allah, baik yang ada di luar ataupun yang ada di dalam diri kita. Baru itu dikatakan iman. Kenapa? Karena iman itu ketemu langsung dengan Tuhannya. Bukan aku beriman kepada Tuhan, aku beriman kepada para rasul dan nabi, aku beriman kepada para malaikat, aku beriman kepada kitab-kitab, aku beriman kepada hari akhir, aku beriman kepada qada dan qadar. Tapi semuanya halu, masih bayang-bayang, masih halusinasi, masih jare-jarene wong biyen, jare-jarene wong biyen-biyen, mung jari-jari imane, ya bukan dikatakan iman itu. Iman itu menyaksikan sendiri apa yang diimani. Allahnya menyaksikan sendiri, malaikatnya sudah disaksikan sendiri, para nabinya sudah disaksikan sendiri, para kitabnya sudah disaksikan sendiri, hari kiamatnya, bimbingan baiatnya sudah disaksikan sendiri. Maka ketemulah dengan qada dan qadar. Maka ternyata yang selama ini ada, yang ada di dalam diri kita itu semuanya qada dan qadarnya Allah, kuasa dan kehendak Tuhannya saja. Inilah para nabi dan para rasul. Untuk menjadi para nabi dan para rasul, ya harus melewati pintu hisab, pintu perhitungan, pintu timbangan. Ditimbang dulu kemanusiaannya, sehingga nyatalah Allah sebagai Tuhannya, manusianya.
Ayat yang selanjutnya Al-Anbiya yang keempat, qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ardh wa huwas sami'ul alim. Dia dalam guru Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maknanya Tuhan mengetahui perkataan langit dan bumi? Maknanya apapun yang dipergerakkan oleh badan ini, apapun yang diomong-omongkan oleh diri manusia ini, inilah ayat-ayat Allah yang dimaksud. Allah mengetahui perkataan di langit dan di bumi. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah, bukan manusianya. Bila masih manusianya masih menjadi wujud Tuhan di dalam hatinya, seolah-olah kalam-kalam ini bukan kalamullah, akan tetapi kalamnya makhluk-makhluk. Bila manusianya tak ada iman di dalam hatinya, seolah-olah ini ayat-ayatnya makhluk, ayat-ayatnya dirinya sendiri. Duduknya sebagai ayatnya Abdul Halim, berdirinya sebagai ayatnya Abdul Halim, minumnya sebagai ayatnya Abdul Halim, seperti ini. Dan apapun yang dikerjakan oleh Abdul Halimnya, dan apapun yang diomong-omongkan Abdul Halimnya, seolah-olah semuanya hanyalah milik ayat-ayatnya Abdul Halimnya sendiri. Inilah Abdul Halim yang tak punya iman, yang hanya iman kepada Abdul Halimnya sendiri, yang selalu mengesahkan, mentauhidkan diri hawa nafsu Abdul Halimnya sendiri. Jadi yang dimaksud dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Bila kita sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, semuanya akan nyata dan tidak halusinasi lagi. Kenapa? Karena yang nyata sudah bukan manusianya, tapi yang nyata hanyalah Tuhannya yang mengetahui perkataan baik di langit dan perkataan yang di bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu dipahamkan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.